Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Septin Hidayah selaku moderator pada acara rapat rutin pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Pada acara rapat rutin kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Untuk itu, kepada anggota yang ingin memaparkan ataupun memberi ketanggapan pada UMKM di Indonesia, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita mulai rapatnya ya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah peran UMKM di Indonesia. Sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, ada yang ingin menyampaikan pemahaman awalnya tentang UMKM? Kalau menurut saya, UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis usaha ini umumnya dikelola oleh perorangan atau sekelompok kecil dan memiliki omset serta kekayaan bersih terbatas. Kalau menurut saya, UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis usaha ini umumnya dikelola oleh perorangan atau sekelompok kecil dan memiliki omset serta kekayaan bersih terbatas. UMKM sebagai sektor perekonomian yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi, khususnya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang mayoritas berada di lingkup kerja. Dengan tingkat pendidikan rendah serta menjadi ladang sumber lapangan tenaga kerja dalam sistem keterlaksanaan pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut sebagai UMKM merupakan Kalau menurut saya, UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis usaha ini umumnya dikelola oleh perorangan atau sekelompok kecil dan memiliki omset serta kekayaan bersih terbatas. UMKM sebagai sektor perekonomian yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi, khususnya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang mayoritas berada di lingkup pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, serta Menurut saya, UMKM sebagai
sektor perekonomian yang telah banyak memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi, khususnya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang mayoritas berada di lingkup pekerjaan dengan tingkat pendidikan rendah, serta menjadi ladang sumber lapangan kerja bagi tenaga kerja yang produktif. Baik. Betul kalau dilihat dari kontribusinya. UMKM di Indonesia loh. Jumlah UMKM total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Dan UMKM akses pembiayaan menurut teman-teman. Langkah apa saja yang perlu diambil pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia? Kalau dilihat dari kontribusinya, UMKM juga memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia loh. Jumlah UMKM mencapai 99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar 8.573 triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang. Dikarenakan peran UMKM sangat Wah, tinggi juga ya perannya. Berarti UMKM memiliki andil yang signifikan dalam mengurangi pengangguran dan memeratakan pendapatan masyarakat ya. Tinggi juga ya perannya. Berarti UMKM memiliki andil yang signifikan dalam mengurangi pengangguran dan memeratakan pendapatan masyarakat ya. Ada begitu banyak permasalahan UMKM yang sering ditemui di lapangan. Apakah kamu termasuk ke dalam pelaku UMKM? Jika iya, maka kamu perlu memahami permasalahan apa saja yang akan sering dihadapi oleh setiap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekali selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini, UMKM terbukti lebih tangguh dalam menjaga roda perekonomian nasional telah berputar dibandingkan usaha skala besar. Ya, saya setuju. Apabila sekarang kan banyak platform digital yang memudahkan UMKM untuk memasarkan produknya. Jadi sepertinya di masa depan peran UMKM. betul, namun tantangan masih ada. Misalnya sebagai UMKM masih belum go digital dan terbatasnya akses pembiayaan. Menurut teman-teman, langkah apa saja yang perlu diambil pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia ke depannya? Kalau menurut saya, pemerintah perlu meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dengan bunga rendah. Selain itu, pelatihan mengenai transformasi digital juga penting untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam bersaing. Bagaimana menurut teman-teman? Saya setuju. Lagi mengenai UMKM di Indonesia, mungkin ada yang mau bercerita tentang kegiatan di lapangannya mengenai UMKM. Saat saya memiliki tugas untuk mewawancarai UMKM, saya dengan anggota kelompok saya memilih tahu kekinian yang semuanya saya mewawancarai di area kampus UNS. Nah, saya wawancarai pemilik UMKM tersebut dan saya tanya apa sih kendala yang dialami pengusaha tersebut saat melakukan usaha tersebut. Nah,
Nah, kendala yang dialami adalah tempat. Tempat tersebut terlihat kumuh karena di belakangnya terdapat renovasi sebuah bangunan. Yang kedua, otomatis kita tanya tentang omsetnya itu naik atau turun. Otomatis dengan keadaan yang begitu kumuh, nah, kita berpikir untuk membantu masnya tersebut untuk memikirkan bagaimana sih caranya untuk menaikkan omsetnya. Dan di lain waktu, kami melakukan wawancara lagi ke tempat tersebut, namun tempatnya tutup karena ya itu tadi, karena ada renovasi. Terus sampai kita memikirkan gimana sih kita mencari UMKM yang serupa. Nah, akhirnya kita mencari-cari di Instagram, di Google Maps, akhirnya kita menemukan UMKM yang sama, yaitu tahu kekinian yang berada di UMS. Kami mewawancarai ibu yang memiliki UMKM tersebut. Nah, kami menanyai hal yang serupa, tetapi agak berbeda. Seperti omset tentu saja kita tanyai. Terus, dia memiliki media pemasaran itu apa saja, dan ternyata mereka memiliki media pemasaran seperti ShopeeFood, GoFood, dan Grab. Dan mereka memiliki laman Instagram yang bernama Tahu Kekinian. Sudah sedikit itu saja cerita saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk rapat rutin